Pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kesetimbangan kimia. Yang kita bahas di video kali ini adalah hubungan Kp dan Kc, yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai K. K merupakan suatu tetapan kesetimbangan, yang mana tetapan kesetimbangan kemarin dibagi menjadi dua, ada Kc dan ada Kp. Untuk Kc sendiri itu adalah tetapan yang hubungannya sama konsentrasi, sedangkan Kp adalah tetapan yang berhubungan dengan yang namanya tekanan. Nah, di sini kita akan membahas hubungan keduanya ini tuh apa sih? Oke, jadi di sini ya, pada Kp seperti kita ketahui, P itu kan merupakan tekanan, ya kan? Nah, pada tekanan kita kenal rumus gas ideal, yaitu PVnRT, di mana pada temperatur yang tetap ya, jadi T-nya itu tetap, tekanan suatu gas berarti itu adalah P sebanding dengan kemolarannya. Banding atau berbanding lurus dengan molar zatnya atau N itu sendiri. Nah, lalu apa sih hubungannya Kp dengan Kc itu sendiri? Nah, sebelum kita masuk ke hubungan Kp dengan Kc, ya berikut ini adalah keterangan P itu apa, V itu apa, N itu apa, R itu apa, T itu apa. Nah, mungkin ada yang tanya, R itu kan merupakan tetapan gas nih, nilainya itu selalu tetap yaitu 0,082. Sedangkan untuk satuan-satuannya juga harus mengikuti, yang mana P itu adalah atm, volume itu liter, N itu adalah mol, kemudian T itu merupakan temperatur dan satuannya itu harus Kelvin. Nah, lalu apa hubungannya antara Kp dengan Kc di sini? Nah, kalau misalkan mau kita pindah ruas, nah kalau Kp kita hubungannya dengan yang namanya tekanan, sedangkan kalau Kc itu hubungannya dengan molaritas. Sedangkan pada rumus yang di atas ini itu tidak ada molaritas, adanya mol. Nah, oleh karena itu kita mau cari nih ya rumus molnya ini supaya berubah jadi molaritas. Bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ada V ya, PVnRT. V ini bisa kita pindah ruas ke bawah. Nah, kalau kita pindah ruas jadinya P sama dengan N per V dikali R dikali T. Yang mana N per V itu merupakan rumus dari konsentrasi. Rumusnya M itu sama dengan N per V. Makanya ketika kita pindah ruas kan ya, V yang awalnya tadi di sini dipindah ruas ke bawah, maka di sini jadi N per V. Atau bisa kita rubah ya, rumusnya berarti jadi P sama dengan M atau konsentrasi dikali dengan RT. Seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke contoh reaksinya untuk penerapannya secara langsung. Nah, di sini kita punya reaksi seperti ini, maka kita bisa tuliskan ya untuk nilai Kp dan Kc-nya. Untuk Kc-nya kan berarti konsentrasi ruas kanan dibandingkan dengan ruas kiri, diikuti dengan koefisiennya sebagai pangkat, ya kan? Begitu pula untuk yang Kp. Kalau yang Kc tadi konsentrasi, berarti kalau yang Kp itu adalah tekanannya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ruas kanan dibagi dengan ruas kiri. Nah, kemudian ya, hubungan tekanan dengan konsentrasi itu bisa dituliskan sebagai berikut. Kenapa sih kok bisa dituliskan seperti itu? Di sebelumnya ya, kita sudah membahas bahwa nilai P itu bisa kita tuliskan P sama dengan M dikali RT kan, ini kan tadi kan. Nah, konsentrasi ini ya, itu nanti tinggal dimasukkan ke masing-masing zatnya. Kayak misalkan di sini kita mau cari tekanannya C, berarti kan PC sama dengan konsentrasi C dikali RT. Jadi konsentrasi ini dimasukinnya tergantung zatnya. Kalau di sini tekanannya C, berarti nanti di sini konsentrasi C. Nah, kalau di sini tekanannya D, berarti nanti masukin konsentrasinya D. Di sini ada tekanannya A, berarti nanti ada konsentrasinya A. Kalau di sini tekanannya B, berarti di sini konsentrasinya B, seperti itu. Nah, lalu cara memasukkan pada nilai Kp-nya bagaimana? Nah, untuk nilai Kp ya, kan tekanannya ada di ruas kanan dibagi dengan ruas kiri. Ya udah tinggal kita masukin. Berarti ya di sini ada konsentrasinya C dikali dengan RT ya dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini berarti masing-masingnya ada di sini, itu tinggal dimasukin sesuai dengan tempatnya. Kalau misalkan C dan D ini kan ruas kanan, berarti nanti BC dikali D ya dibandingkan dengan yang ada di ruas kiri, yaitu si PA dikali dengan BB. Tidak lupa dengan koefisiennya masing-masing. Sini C berarti pangkatnya B. Kalau yang D sini berarti pangkatnya Q. Kalau sini A pangkatnya berarti M. Kalau misalkan sini B pangkatnya berarti N, seperti itu. Nah, setelah itu nilai Kp-nya bisa kita tuliskan ya, nilai Kp-nya bisa kita tuliskan. Berarti kita kelompokkan aja, di mana konsentrasinya C itu kan tinggal dimasukin gini kan ya, pangkatnya P bisa dimasukin ke C. Ini kan berarti kan pangkat ini kan P punya C, P ini punya R, P ini juga punya T, jadi C pangkat.
P, R pangkat P, T juga pangkat P. Nah, di sini kita keluarkan konsentrasinya. Nah, di sini konsentrasi C dipangkatkan dengan P, konsentrasi D dipangkatkan dengan Q, konsentrasi A dipangkatkan dengan M, konsentrasi B dipangkatkan dengan N. Gitu ya. Begitu pula dengan RT-nya, nilai RT-nya kita keluarkan. Ya, kita pisah dengan konsentrasinya. Nah, di sini ada yang keliru. Ini nilai P-nya harusnya di luar ya. Kalau misalnya gini berarti P-nya hanya punya T. Nah, padahal P-nya itu kan punya R dan T, jadi P-nya ada di luar kayak gini ya. Nah, berarti nilai RT dipangkatkan dengan P, ya kan? Karena ini tadi yang punya C, yang punya D, RT-nya dikeluarin juga, berarti nanti RT pangkat Q, yang punya A, RT-nya dimasukin, berarti RT pangkat M, yang punya B, RT-nya dikeluarin, RT pangkat N, seperti ini. Nah, kalau kalian cek ya, kalau teman pintar cek di sini, yang ini, yang konsentrasi, itu seperti apa? Kalau kalian cek di sini, kita sudah menuliskan nilai KC kan? Nah, konsentrasi yang tadi dikeluarkan itu adalah nilai KC, ya kan? Ini sama nih, sama ini. Oleh karena itu dapat kita simpulkan untuk nilai KP itu bisa kita tuliskan KP sama dengan ya KC dikali. Nah, RT-nya bisa dijadiin 1. Kenapa sih kok RT-nya bisa dijadiin 1? R itu kan tetapan gas ideal, maka nilainya sama. T-nya pun juga sama. Kenapa? Karena T itu zatnya itu berada di suhu yang sama, ketentuannya awal mereka di suhu yang sama. Oleh karena itu RT-nya nilainya itu sama. Nah, baru kita masukkan pangkatnya. Pangkat kalau yang di bawah ini, yang di bawah ketika mereka naik ke atas, yang awalnya mereka plus, kan otomatis mereka jadi min. Makanya M ditambah N, ya. Ketika mereka naik ke atas, mereka jadi minus. Makanya di sini P ditambah Q min M ditambah dengan N. Atau bisa kita simpulkan, ya, koefisien yang ada di ruas kanan ini, ya, koefisien yang ada di ruas kanan dikurangi dengan koefisien yang ada di ruas kiri. Jadi P ditambah dengan Q min M ditambah dengan B, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke latihan soal di mana dalam volume 2 liter dimasukkan 5 mol PCl5 dan dibiarkan terjadi keseimbangan sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, terjadi reaksi penguraian ya. PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2 dan pengukuran dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius. Tentukan nilai Kp dan tentukan nilai derajat disosiasi. Nah, kita belum belajar nilai derajat disosiasi, oleh karena itu kita membahas yang Kp terlebih dahulu. Nah, kita jawab, berarti untuk nilai KP-nya pertama kita harus cari dulu konsentrasi ya, karena kan di sini tidak diketahui konsentrasi masing-masing zatnya, berarti kayak gini. Kita MRS dulu, PCl5 ya, terurai jadi PCl3 dan Cl2. Di soal beri keterangan dimasukkan 5 mol PCl5, berarti itu merupakan mula-mula dari PCl5, karena mula-mula berarti dituliskan di sini 5 mol. Kalau mula-mula berarti reaksi belum terbentuk ya, produknya belum terbentuk. Nah, kemudian pada keadaan setimbang ini ya, pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2. Nah, keadaan setimbang itu berarti dituliskan di mana? Ini kan MRS, mula-mula reaksi setimbang. Berarti 2 mol Cl2 itu kita tuliskan di sini nih. Kita tuliskan di sini di bawah. Dia 2 mol. Nah, kalau dalam keadaan setimbang Cl2-nya itu 2 mol, berarti keadaan reaksinya berapa? Kalau produk itu kan bertambah, kalau misalkan reaktan itu berkurang, berarti otomatis mula-mulanya kan 0. 0 ditambah berapa yang hasilnya 2? Kan 2 mol, makanya di sini yang bereaksi adalah 2 mol. Nah, setelah itu baru kita ke samping. Kalau di sini 2 mol, padahal di sini koefisiennya 1, berarti ketika sini PCl3 koefisien 1, berarti yang bereaksi berapa? Ini adalah perbandingan mol, itu sama dengan perbandingan koefisien, makanya di sini 2 mol, di sini juga 2 mol, karena koefisiennya sama-sama 1. Yang PCl5 juga sama, karena di sini koefisiennya 1, maka dia yang bereaksi juga 2 mol, seperti itu. Baru kita cari yang setimbangnya pada PCl5, berarti 5 kurangi 2, yaitu 3. Yang bereaksi pada PCl3 kan di sini 2 tambah 0, di sini adalah 2 mol. Setelah itu, ya, kita cari KC-nya. Nanti KC sama dengan konsentrasi yang ada di ruas kanan, yaitu PCl3 dengan Cl2, diper dengan konsentrasi yang ada di ruas kiri, yaitu PCl5. Nah, molnya tinggal dimasukin nih. Rumusnya konsentrasi kan M sama dengan, jangan lupa, rumusnya konsentrasi itu kan M sama dengan N per V. Nah, volumenya di sini itu adalah 2 liter. Makanya di sini molnya, masing-masing mol dibagi dengan volumenya. Ya, masing-masing molnya ini ya dibagi dengan volumenya. Berarti 2 bagi 2 ya, yaitu punya PCl3, 2 bagi 2 punya Cl2, kemudian PCl5-nya berarti 3 bagi 2. Ya, bisa kita hitung ketemunya 2/3 atau 0,67.
Nilai KP-nya kita masukin aja, KP sama dengan KC dikali RT ya. Kemudian koefisien ruas kanan dikurangi dengan koefisien ruas kiri. Ruas kanannya di sini 1, koefisiennya di sini 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Makanya di sini 2 dikurangi yang ada di ruas kiri. Yang ruas kiri kan di sini koefisiennya cuma 1. Makanya sini 1 tambah 1 tadi adalah 2 dikurangi 1 yang punya PCL 5. Maka RT-nya pangkat 1. 2 min 1. Nah, berarti KC-nya 0,67 dikali R itu nilainya 0,082 dikali dengan nih 27 derajat Celcius, tapi ketentuannya kan harus dijadikan Kelvin, makanya 27 ditambah 273. Dihitung ketemunya adalah 16,48 gitu. Nah, cara membedakan menghitung KP dengan rumus hubungan KP dengan KC dengan KP yang sebelumnya ya, dengan perhitungan KP yang biasa itu apa? Dilihat dari tipe soalnya. Kalau di sini tipe soalnya P totalnya itu nggak diketahui. Kalau P totalnya itu nggak diketahui, maka kita nggak bisa ngitung KP pakai rumus yang KP biasa. Ya, kalau rumus KP yang biasa itu kan ada kita cari tekanan masing-masing setnya dengan dikali P totalnya. Nah, di soal ini P totalnya itu nggak diketahui, makanya kita nggak bisa pakai rumus KP yang biasa, maka harus pakai hubungan KP dan KC seperti itu. Berikutnya adalah derajat disosiasi. Apa sih itu derajat disosiasi? Oke, jadi disosiasi sendiri itu pengertiannya adalah penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, derajat disosiasi sendiri itu merupakan perbandingan jumlah zat yang terurai terhadap jumlah zat sebelum terurai atau zat mula-mulanya. Nah, artinya derajat disosiasi itu adalah ukuran seberapa besar reaksi yang digunakan dalam reaksi untuk menghasilkan produk. Nah, dari penjelasan ini itu berarti dapat kita simpulkan yang namanya derajat disosiasi ini berarti hanya untuk zat-zat yang terurai. Jadi misalkan ada zat A, dia terurai menjadi A, ada zat A terurai menjadi B dan C misalkan. Berarti kalau bukan reaksi penguraian, berarti dia tidak memiliki derajat disosiasi. Kita tidak bisa menghitung derajat disosiasinya. Kenapa? Karena tadi pengertian dari derajat disosiasi adalah perbandingan zat yang terurai dibandingkan dengan zat mula-mulanya atau zat sebelum terurainya. Ya, untuk bisa mengetahui seberapa reaksi yang digunakan, ya seberapa banyak reaksi yang digunakan dalam reaksi untuk bisa menghasilkan produk. Nah, di sini derajat disosiasi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal, pecahan ataupun dalam persentase. Nah, nilainya itu adalah ya alfa itu lebih dari 0 tapi dia kurang dari 1 ya, atau alfanya ya derajat disosiasi itu dinyatakan dalam bentuk alfa, berarti alfanya itu lebih dari 0 kurang dari 100%. Nah, alfa sama dengan 0 itu artinya zat tidak terdisosiasi. Ketika alfanya itu adalah 1, maka zat terdisosiasi secara sempurna atau terurainya secara sempurna. Nah, jika derajat disosiasinya itu adalah ini tadi ya, lebih dari 0 kurang dari 1, maka dia zatnya terdisosiasi secara sebagian. Gitu ya. Nah, maka bisa kita rumuskan alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula, atau alfa mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula yang dikali dengan 100%. Kalau misalkan kita mau hasilnya adalah persentase gitu ya. Next. Latihan soal di contoh soal yang tadi sudah sempat kita bahas ketika kita menghitung KP. Kalau misalkan kita mau mencari nilai derajat disosiasinya, berarti bagaimana? Nanti kita masukin aja alfa sama dengan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Nah, zat terurai itu dapatnya dari mana sih? Jadi kata-kata terurai itu adalah seberapa banyak zat tersebut yang bereaksi. Jadi yang bereaksi kalau kita lihat di sini ya, di persamaan reaksinya mula-mulanya kan 5 mol. Nah, yang bereaksi itu 2 mol. Maka untuk derajat disosiasinya dapat kita tuliskan 2 dibagi 5, yaitu dalam keadaan bereaksinya adalah 2 mol dibagi dengan 5. 2 bagi 5 sama dengan 0,4 gitu ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa PCl5 di sini dia terurai secara sebagian karena tidak semuanya itu terurai gitu ya. Oke, bagaimana teman pintar? Semoga materi kesetimbangan yang kita bahas di video kali ini dapat dipahami oleh teman pintar semua ya. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman pintar semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman teman pintar lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap terus ikuti Kita Pintar supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.